Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? XAU USD pagi-pagi udah langsung naik aja ya karena tensi Ukraina dan Rusia memanas ya. Sesuai teknikal kemarin ada kenaikan, turun, naik, turun, naik. Nah, dia turun sampai sini, turun, naik. Naiknya di sini. Nah, berarti kalau misalkan mau buy, ya ini kan sudah naik dan sudah di break ya. Sebaiknya kita menunggu retracement terlebih dahulu. Sebaiknya kita menunggu retracement terlebih dahulu. Istilahnya candle-candle yang berwarna putih ya. Jangan langsung entry buy sekarang. Memang sih eh, kalau tidak mengikuti analisa bisa aja sekarang langsung entry buy gitu. Hanya kalau entry buy sekarang ini sangat beresiko, apalagi kita melihat time frame uh, weekly ini berada di ujung sekali. Apa? Di ujung resisten ya. Nah, dan juga apabila 1930 ditembus, ini ada kemungkinan menuju ke 1965. Nah, ini 1965 saya ngambil daripada high bulan 8 tanggal 8 bulan 11 2020. Biasanya kalau kalau mau naik itu harus menembus area resisten ini terlebih dahulu. Kita lihat, perhatikan weekly-nya memang bullish dan ini sudah menembus high weekly kemarin. Ya, ini weekly-nya sudah tembus dan sudah menembus high weekly kemarin. Ini high weekly kemarin di berapa? Weekly kemarin 7699. Ini high weekly kemarin ya. Minimal ada konfirmasi koreksi ke sini lah ya, baru naik gitu. Karena memang tidak seharusnya koreksi, kadang ada yang lanjut naik, ada yang koreksi dulu, dia tergantung. Kalau misalkan kita entry sekarang di sini, resikonya sangat besar ya. Ini banyak nih, naik candlenya kecil, tidak ada yang namanya koreksi, ini koreksi terakhir di sini nih, dia melanjutkan kenaikan, naik naik naik. Nah, kemudian eh, apabila 1965 ditembus, ada kemungkinan ke 2075. Ini paling tinggi. Ini bisa terjadi apabila Ukraina diserang sama Rusia. Ini terakhir, baik daripada tanggal 2 bulan 8 ya, 2020, 2 tahun. Ya setahun lebih lah ya. Ini setahun, ini setahun, setahun lebih. Jadi target kenaikan, jika terjadi kenaikan yang sangat ekstrim ya, kalau misalkan Rusia dan Ukraina memanas, ada kemungkinan ke sini 1965 2075. Akan tetapi apabila tidak jadi yang namanya perang, terus Ukraina Rusia juga mengundurkan diri atau istilahnya mengajak berdamai lah ya,
Karena kalau perang itu dampaknya yang dirugikan banyak sekali. Ya tergantung ini si Putinnya. Mau nggak Putinnya keras kepala? Kalau Putin keras kepala, bisa aja nanti eh, terjadinya perang 1965 ataupun 2075. Karena Putin tidak mau juga melakukan menerima sanksi ya yang diberikan oleh dunia kepada Rusia. Karena kalau misalkan gencatan-senjata terjadi, banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa sanksi yang akan Rusia terima. Ya, dan mungkin kalau misalkan sanksi itu sama Putin diterima, akan sangat merugikan Rusia sendiri dan akan memperlambat perekonomian di Rusia. Jadi bisa aja daripada kena sanksi, ya udah lebih baik perang aja mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Kita ini kan uh, salah satu skenario lah ya. Nah jadi kita hanya mengikuti teknikal ya. Kalau misalkan kita perhatikan, jika ini nanti hari ini lebih besar, lebih tinggi, ada kemungkinan masih akan naik. Tapi ini kenaikannya ini saya akan pantau di area-area support ini ya, di area-area support apakah ada konfirmasi untuk entry buy. Jika ada, nanti saya akan menargetkannya di 1915, 1930. Karena apabila level support ini ditembus, tidak jadi naiknya, akan terjadi penurunan. Jadi untuk melakukan entry buy ya, untuk melakukan entry buy sebaiknya menunggu konfirmasi yang terbentuk lah. Ya, menunggu konfirmasi yang terbentuk seperti ini, naik, turun dulu sedikit, koreksi, reverse, kemudian ada retest, naik. Ini pun sama ya, karena ini sudah terlalu berada di harga ataupun berada di level paling tinggi. Jadi untuk teman-teman lebih baik bersabar aja menunggu, mana tahu nanti ada keputusan yang mendesak daripada Putin, ini terjadinya nanti penurunan, nggak jadi perang kan. Tapi saya nggak mau menerima sanksi misalkan ya, ya udah bisa jadi nanti ini turun. Tapi kalau misalkan jadi perangnya naik, dan level yang harus kita perhatikan adalah di area-area ini ya. Ini jangan dianggap remeh kalau misalkan udah bullish seperti ini. Nah, ini bullish ya, sama nih. Yang kuning ini udah ditembus, jadi kita tinggal menunggu konfirmasi bullish ya. Kita akan entry buy jika ada konfirmasi bullish, target 1915, target 1930, stop loss 10 poin ya. Nah, kita kenapa menyimpan stop loss 10 poin? Untuk memaksimalkan kerugian, meminimalisasi kerugian ya. Ini kita tunggu dulu apakah nanti dia akan ada naik turun. Nah, seperti yang biasa ya, naik turun, naik turun. Nah, ini masih naik tapi belum turun ya. Ini diakibatkan pada Sabtu dan Minggu kemarin terjadinya panas ya antara Ukraina dan Rusia itu. Oke, nanti saya akan update kembali ya apabila ada konfirmasi untuk melakukan entry. Yang jelas ini trennya sedang bullish, jadi saya akan melakukan entry buy, tapi nanti di support ya ketika adanya konfirmasi yang ya kecil-kecil lah, rejection di area support, target 10 poin seperti biasa. Oke, in lotnya akan saya perbesar menjadi 0. Kemarin saya sudah selesai 0,11, 0,11 saya akan naikkan menjadi 0,17, dan tentunya nanti saya juga akan update di sini ya, di trading official. Nah, ini juga kemarin saya sebenarnya udah share di grup, cuma nggak di sana ya nih.
apa namanya, dari entry layer banyak sekali. Nah, tadi pagi alhamdulillah ini naik target 10 poin ini semua sama, ada 1 2 5 posisi langsung sama saya di close